meningkatkan kompetensi atau pembelajaran saja, tapi juga bisa untuk meningkatkan kinerja. Jadi sekali lagi kita garis bawahi bahwa belajar itu diperlukan di semua lini. Bukan hanya untuk pencapaian pembelajaran pada kompetensi yang kita tuangkan dalam rencana pembelajaran, tapi juga bagaimana kita bisa mendukung kinerja pegawai. Nah, jika urgensi ini kita dapatkan, maka kita sampaikan ini kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi, yang punya kebijakan. Sebab akan sulit kalau misalkan kita memandang hal ini urgen, kalau kita sendiri atau hanya beberapa orang saja, akan sulit. Ini harus ditopang oleh sebuah kebijakan supaya semua gerakannya nanti akan sama. Ya, ada satu lembaga atau suatu organisasi, kenapa dia tidak bisa cepat misalkan untuk mengefektifkan pembelajaran dalam jaringan? Karena semuanya tidak dimulai dengan sebuah kebijakan, tidak ditetapkan, dipukul dulu gongnya. Ayo kita akan melakukan sebuah transformasi pembelajaran melalui dalam jaringan. Ya, pembelajaran dalam jaringan. Jadi semua bermain sendiri-sendiri. Ini akan sulit karena masing-masing arahnya akan beda. Ya, sekali lagi bahwa urgensi ini harus dapat ditetapkan bersama, sehingga arahnya juga nanti akan tepat sesuai dengan target yang akan kita capai. Nah, setelah urgensi kemudian, yang kedua adalah kira-kira kita akan mengadopsi jenis teknologi yang mana sih? Ya. Jadi karena tidak semua institusi itu memiliki investasi dana yang cukup, ya. Kalau memiliki investasi dana yang cukup, mungkin bisa membeli LMS yang sudah Learning Management System yang sudah bagus. Tapi kalau tidak ada, kita coba menggunakan hal-hal yang memang mudah dan dapat kita temukan. Karena sepanjang yang saya pelajari, teknologi yang tepat, ya, teknologi yang baik itu adalah teknologi yang ada dan dapat kita gunakan. Jangan memaksakan kita, misalkan kita harus pakai komputer, harus pakai gadget, gitu kan, atau harus pakai program aplikasi tertentu. Padahal kita sebenarnya hanya ada program yang umum digunakan, misalkan hanya WA saja, tidak ada yang lain, atau kita tidak mungkin menggunakan jarak jauh dengan gadget misalkan, karena jaringan terhambat. Mungkin ada media lain, radio misalkan, atau apa. Jadi dari awal kita coba dulu perangkat-perangkat mana yang mungkin kita akan adopsi, ya, supaya nanti jelas kita media yang digunakannya untuk pembelajaran yang ramah dan juga nyaman kita gunakan. Nah, setelah urgensinya disepakati, ya ada ketetapan, terus bagaimana aplikasi, ya model-model aplikasinya. Kemudian yang kedua adalah integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Karena bisa jadi tiap instansi atau satuan pendidikan bisa jadi beda. Misalkan, untuk kalau di perkuliahan misalkan MKDU tatap muka saja, tapi untuk mata kuliah yang lain kita bisa dalam jaringan. Atau di kelas-kelas di sekolah-sekolah dalam semester tertentu kita tatap muka biasa, tapi di semester yang lain kita bisa dalam jaringan. Atau bisa jadi dalam subpokok bahasan tertentu kita menggunakan jaringan. Atau bisa jadi
wah saya tesnya sajalah yang bisa ini saat ini dalam jaringan, karena tes menggunakan e-learning itu bisa akan mudah dan juga soalnya bisa diacak dan hasilnya juga bisa langsung diketahui. Artinya bahwa untuk membangun ekosistem pembelajaran dalam jaringan tidak harus serta-merta semuanya jadi. Ya, emang yang paling bagus adalah ketika yang dibutuhkan, ya, itu bisa kita cukupi semua. Ya, semua keinginan yang kita butuhkan itu bisa dicukupi. Tapi yang lebih bagus lagi adalah bagaimana lingkungan pendidikan, lingkungan teknologinya itu kita bisa dimulai dari apa yang ada, kemudian secara bertahap kita bangun. Ya, apa yang ada dulu, kemudian secara bertahap kita bangun. Ya, tentunya nanti setelah itu ya disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada ke depannya seperti apa. Jadi sekali lagi, yang ketiga ini adalah integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Nah, setelah itu kemudian disosialisasikan. Jadi bukan hanya sosialisasi sebenarnya, lebih tepat lagi sosialisasi dan edukasi. Bagaimana semua pemangku kepentingan di lingkungan kita itu mengetahui dan dapat mendukung upaya-upaya membangun pembelajaran dalam jaringan. Itu di tahap pertama perencanaan. Ya, jadi ada urgensi, kemudian adopsi, integrasi, dan sosialisasi. Oke. Untuk tahap pertama ini, apa ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya? Kita lanjut ya? Oke. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Tahap yang kedua adalah tahap identifikasi. Nah, ini mulai konteks, ya, mulai ke konteks kita. Seperti tadi, kalau kita ingin urgensinya adalah membuka kesempatan siswa untuk akses ke dalam sumber belajar selama 24 jam waktu 7 hari, gitu kan, bisa seperti itu. Sekarang konteksnya tadi, nah, apakah konteksnya hanya menghubungkan antara peserta dengan tenaga pendidik, atau konteksnya berbagi sumber, atau konteksnya adalah meningkatkan kinerja. Jadi lebih khusus lagi, ya, lebih khusus dari urgensi. Nah kemudian, nah ini dia capaian pembelajarannya apa. Jadi kita juga harus menurunkan kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu apa, kemudian diintegrasikan dengan e-learning. Yang paling, ya, kekuatan yang paling tinggi adalah jika kompetensi, ya, jika tujuan ini tidak menggunakan e-learning, itu tidak akan tercapai. Itu yang paling tinggi. Tapi kalau selanjutnya adalah teknologi ini hanya mengantarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Sekali lagi, misalkan nih, kalau contoh jika teknologi tidak digunakan, maka pencapaian kompetensi tidak dicapai. Misalkan tadi ada yang dari bahasa, ya, dari bahasa dan budaya. Misalkan, katakanlah salah satu tujuan pembelajarannya adalah, misalkan capaiannya bahwa peserta didik kita dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan native speaker, dengan orang Inggrisnya. Kemudian apa sih teknologi yang bisa kita lihat? Karena tidak semua orang bisa bertemu langsung dengan native speaker. Nah, bagaimana dia kemudian merekam
komunikasi dia melalui video ketika dia berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan native speaker. Karena teknologi memungkinkan peserta untuk bertemu dan berkomunikasi dengan native speaker. Kemudian itu semua direkam, misalkan seperti itu. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran, capaian tujuan pembelajaran juga supaya spesifik itu harus memperhatikan 4 unsur, ya. A, B, C, D. A-nya itu audience, B-nya behavior, C-nya kondisi, D-nya degree. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan begini, jika diberi kesempatan untuk berekspresi, maka siswa kelas 3 SD dapat menceritakan apa yang dilihatnya sesuai dengan urutan contoh yang diberikan. Nah, seperti itu. Jadi, audiensnya itu adalah siswa kelas 3 SD, behavioralnya itu dia dapat menceritakan perjalanannya, gitu kan? Kondisinya itu jika diberikan kesempatan untuk berekspresi, degree-nya sesuai dengan format yang diberikan, misalkan seperti itu. Atau capaian pembelajaran ini juga bisa mengacu kepada standar nasional, ya, standar nasional dikti atau kurikulum atau standar nasional, standar kerja nasional Indonesia. Ya, itu bisa dijadikan acuan untuk menulis, memformulasikan capaian atau tujuan pembelajaran. Nah, setelah konteksnya apa, capaian pembelajarannya apa, kemudian karakteristik ini juga penting untuk diperhatikan. Pertama, karakteristik si peserta itu sendiri. Nah, bisa jadi peserta kita itu senangnya ada yang belajar sendiri, atau dia ketika ingin belajar serius dia harus berkelompok, ada yang seperti itu, ya. Ada siswa yang sangat sangat antusias ketika misalkan dirangsang oleh permainan-permainan tertentu, gitu kan. Jadi karakteristik siswa itu juga berbeda-beda. Ada yang siswanya ditongkrong terus didampingi oleh ibunya, ada yang bisa sendiri, ya. Jadi kita juga harus melihat bagaimana karakteristik siswa yang kita hadapi. Nah, bukan hanya siswa saja, tapi juga bagaimana karakteristik dari lingkungannya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi lingkungan, infrastruktur, dan lingkungan sarana dan prasarana, baik itu yang ada di lingkungan instansi kita maupun juga di lingkungan peserta. Jadi kita harus sesuaikan teknologi apa yang akan kita gunakan dengan ketersediaan dari sarana dan prasarana yang ada di tempat kerja kita. Karena ketika di awal itu tidak mungkin semuanya bisa diadakan secara simsalabim langsung ada. Tapi kita mulai dari apa yang ada dulu. Kemudian yang tadi juga sudah dijelaskan, karakteristik dari kekuatan jaringan. Nah, ini juga harus dilihat. Jaringannya seperti apa sih? Kecepatannya seperti apa sih? Karena ini juga akan berpengaruh pada saat nanti ketika misalkan, wah, kita akan mencoba mengupload, tapi ternyata susah aja nih menguploadnya. Nah, mungkin ada ukuran bandwidth-nya seperti apa. Ini juga harus diperhatikan. Nah, setelah itu, ya, setelah karakteristik seperti apa, masuk kepada konten. Nah, ini juga terkait dengan tadi. Kontennya dan metode aksesnya itu seperti apa. Kalau misalkan kontennya misalkan paparan,
kemudian dengan menggunakan video, nah, juga harus dilihat tadi ukurannya seperti apa. Apa 460, kemudian juga durasi waktunya. Nah, terus kemudian kontennya ini nanti disimpannya di mana nih? Kalau di Google Drive nanti bagaimana akses ke Google Drive-nya? Atau teks aja dengan PPT disimpannya misalkan di slide share segala macam. Nah, bagaimana aksesnya itu juga perlu diperhatikan. Atau film seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Jadi selain konten yang disesuaikan dengan ukuran yang ada dan kapasitas dari jaringan kita, ya, metode aksesnya juga perlu diperhatikan. Nah, setelah itu masuk ke media penyampaian materi. Metode penyampaian materi. Kalau tadi bahannya, sekarang metode penyampaian materinya seperti apa? Apa seperti ini melalui Zoom, ya, atau melalui YouTube? Terus ada yang sinkronus tatap muka langsung pada saat yang sama, atau asinkronus tatap muka tapi tidak pada saat yang sama, ya, di waktu yang berbeda juga, gitu, ya. Terus kalau misalkan semua itu sudah kita dapatkan, konteksnya, capaian pembelajarannya, kita juga karakteristik baik siswa, sarana, dan juga jaringan, dan hal yang lainnya. Kemudian konten, metode akses, terus juga metode penyampaian, materi, baru kita bisa melihat, oh, jenis dalam jaringan atau jenis e-learning ini yang akan kita kembangkan. Jadi, kalau dari urgensi itu outputnya adalah kesepakatan dan kesepahaman, kita akan melakukan pembelajaran dalam jaringan. Di identifikasi ini, kita akan mampu untuk memilih jenis dari teknologi pembelajaran yang akan kita kembangkan. Baik. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini masih bisa diikuti? Sip, Pak. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Bapak Ibu boleh bertanya kapan saja, silakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat rancangan pembelajarannya. Ya. Kita akan membuat desain pembelajarannya. Jika di langkah sebelumnya kita sudah mampu menuliskan tujuan dari pembelajaran, ya, salah satunya itu, kemudian kita akan mencoba membuat instrumen evaluasinya seperti apa. Ya. Instrumen evaluasi yang terkait dengan tujuan pembelajaran tadi. Ya. Setelah instrumennya ini kita buat, nah, baru kita membuat rencana pembelajaran. Ya, jadi di rencana pembelajaran ini nanti Bapak Ibu bisa memilah mana yang tatap muka, mana yang dalam jaringan. Ya. Ya. Kemudian juga dalam rencana pembelajaran ini juga Bapak Ibu bisa melihat strategi yang digunakannya seperti apa. Nah, ini di rencana pembelajaran ini bagi Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu guru ini sudah tidak asing, ya. Di situ akan terlihat semua. Nah, kemudian juga standar penyampaian materinya seperti apa? Ini juga harus diatur. Sebab kalau tidak diatur nanti akan masing-masing guru atau widya iswara ataupun yang lainnya akan berbeda-beda. Nah, ini juga harus digunakan standar penyampaian materinya seperti apa. Ya. Kemudian, nah tadi gaya belajar peserta didik tadi sudah kita bahas. Kemudian memilih aktivitas pembelajaran yang efektif. Nah, tadi juga sudah sedikit kita bahas memilih aktivitas pembelajaran yang efektif.
untuk siswa ataupun juga untuk pegawai itu juga dilihat. Nanti sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat, kalau dari sini bisa melihat bagaimana taksonomi Bloom itu jika digabungkan dengan teori dari Brunner. Coba akan saya coba lihat ya, bawah. Oke, nah ini kita lihat. Untuk mengingat, mengerti, dan menganalisis, itu kalau kita hanya memberikan sajian teks, itu kemampuannya itu akan 10% ya. Kemampuan siswa untuk menyerap dari apa yang kita sajikan melalui teks itu 10%. Nah, 20%-nya itu apa yang didengar. Jadi dengan berkomunikasi atau ya dengan berkomunikasi kita ceritakan sesuatu, siswa mendengarkan itu 20%. 30%-nya apa yang dilihat. Jadi kalau dibuat visualisasi, ini akan menambah kecepatan atau kemampuan daya tangkap dari anak-anak. Nah, 50%-nya itu dari menyaksikan gambar yang bergerak, ya, atau menyaksikan demonstrasi. Nah, ini ada 70% itu jika peserta itu bisa aktif berpartisipasi, ya, atau memainkan peran atau simulasi, itu 70%. Nah, 90%-nya itu memodelkan, mensimulasikan tadi, terus melakukan dan merasakan pengalaman langsung. Jadi ketika memilih materi, kemudian juga medianya, maka kita perlu memperhatikan taksonomi ini, ya, agar Bapak Ibu dapat memilihkan media yang tepat buat anak-anak kita di sekolah. Oke. Jadi sekali lagi, materi, media, juga lingkungan teknologi yang digunakan perlu mengacu kepada tujuan pembelajaran menurut taksonomi Bloom, dan juga kita sinkronkan dengan teori dari Brunner. Kemudian kita balik lagi Bapak Ibu. Nah ini, setelah kita tadi mencoba memilih aktivitas pembelajaran yang efektif, tidak salahnya juga yang keenam ini mendengarkan pihak lain. Pihak lain yang sudah atau pernah atau juga belum pernah melakukan e-learning ini, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, ya, agar ini bisa dijadikan bahan untuk membangun pembelajaran daring kita lebih baik. Karena sudah ada yang pengalamannya sudah banyak, ada yang sedikit, atau ada yang dari awal dia sudah ready dengan e-learning ini. Ya. Makanya kita coba dengar pendapat mereka. Karena semakin kita mendapat masukan, itu semakin baik untuk membangun teknologi pembelajaran ini atau pembelajaran dalam jaringan ini. Nah, kalau semua itu kita sudah dapatkan, maka kita akan tetapkan model rancangannya seperti ini. Rancangan atau desain pembelajarannya seperti ini. Oke. Baik, itu Bapak Ibu 3 tahapan dari 7 tahapan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Oke, sampai sejauh ini silakan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya Pak. Dengan Bu Imai Pak mau tanya. Oh, Bu Imai, silakan Bu Imai. Gini Pak, untuk yang poin 3, rancangan pembelajaran ya Pak ya. Ketika kita sudah melaksanakan poin 1 tentang perencanaan, terus kemudian masuk ke identifikasi, terus kemudian yang ketiga ini rancangan pembelajaran.
Nah, di akhir setelah semuanya ini kita lakukan, ternyata kami, terutama saya ya, sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai pengajar, mengalami kesulitan ketika kita sudah merencanakan segala sesuatunya dengan insya Allah maksimal. Tapi kendala di lapangan ketika ini akan disampaikan kepada siswa banyak sekali Pak, terutama untuk di daerah-daerah. Ini pembelajaran jarak jauh ini kita terkendalanya juga banyak. Mulai bukan cuma kuota yang tidak ada, HP yang tapi ada keluarga yang juga memang tidak punya fasilitas media sosial, jaringan juga Pak ternyata sangat berpengaruh dan kemudian daya dukung orang tua karena selama pandemi kita berbicara untuk pandemi ya Pak. Selama pandemi ini kan imbasnya juga ke ekonomi. Nah, ternyata ini akhirnya perencanaan kita yang dari awal sudah maksimal ini menjadi agak sedikit, bukan sedikit, banyak terkendala di lapangan. Nah, ini terasa ketika kita mengajar dan hari ini para guru bersiap-siap untuk mengisi rapot. Nah, karena terkendala kita komunikasi dengan anak yang memang satu jaraknya juga jauh gitu ya, terus kita komunikasi mau ke rumahnya juga sulit, baik secara luring maupun secara daring gitu. Nah ini jadi sedikit mementalkan lagi mental kita gitu loh sebagai pengajar ya kami di lapangan agak kesulitan untuk bisa maksimal 100% melaksanakan ini gitu. Kalau untuk di daerah perkotaan mungkin ya walaupun ada lah gitu, tapi mengejar siswanya agak lebih mudah. Tapi kami yang sekolahnya agak sedikit ke daerah pegunungan untuk mendatangi mereka juga agak sulit gitu Pak. Jadi kadang suka balik lagi kitanya sendiri memang mentalnya harus untuk tetap berusaha untuk bisa perencanaan yang kita rencanakan ini bisa tetap dilaksanakan. Tapi itulah Pak kendalanya kami di lapangan. Sebagai ujung tombak kepada siswa ya Pak ya, kami para guru. Itu mungkin Pak sedikit keluhan Pak. Bantuan dari pemerintah kita sudah terima alhamdulillah. Untuk siswa maupun guru ya alhamdulillah kita sudah terima. Hanya mungkin kendala di lapangannya seperti itu Pak. Di sekolah memfasilitasi pun untuk pembelajaran luring untuk beberapa siswa ternyata memang siswa sendiri secara ekonomi untuk datang ke sekolah selama pandemi ini memang agak banyak juga Pak. Itu salah satu kendalanya. Terima kasih Pak. Oke, baik Ibu. Di tahap ketiga ini baru rancangan Ibu ya, belum kita membangunnya. Nah, hal-hal yang tadi itu bisa dimasukkan ke dalam rancangan bagaimana ketika katakanlah di satu daerah tidak ada jaringan. Misal, ketika di satu daerah tidak ada jaringan dan katakanlah kita ternyata mampu misalkan ada jaringan yang mobile, misalkan saja kita tempatkan di sana itu kendaraan yang dapat memancarkan sinyal, misalnya seperti itu. Atau misalkan, oh ini nggak bisa, jaringan di sini nggak bisa masuk, meskipun itu tidak ada. Bisa saja metodenya bagaimana siswa ini ke daerah terdekat yang bisa dikumpulkan dan di situ ada jaringan. Karena tidak bisa dipaksakan. Kalau memang di daerah itu tidak ada jaringan, maka teknologinya tidak bisa dipaksakan di situ dalam jaringan itu. Tapi menggunakan teknologi yang lain. Ya. Menggunakan teknologi lain. Jadi dalam teknologi pendidikan itu tidak harus dengan jaringan yang ada, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, katakanlah learning based resources. Jadi bagaimana kita belajar menggunakan aneka sumber yang ada di situ. Tapi kalau misalkan harus dengan jaringan, mau tidak mau kita harus membawa jaringan yang portable ke sana atau mereka masuk ke dalam lingkungan terdekat yang ada jaringannya. Gitu. Jadi mana pilihan yang paling mungkin untuk siswa tersebut? Jangan-jangan pada saat jangan-jangan memang sama sekali kalau misalkan berangkat ke daerah juga sangat jauh, ke daerah yang punya jaringan sangat jauh,
Nah, maka dalam rencana pembelajaran ini untuk daerah tersebut bisa jadi tidak bisa melalui jaringan, tapi harus tatap muka. Tatap mukanya bisa jadi seperti apa? Bisa jadi tatap mukanya misalkan gurunya yang datang ke sana. Wah, ini tidak mungkin tidak datang. Bisa jadi Bapak Ibu membuat video yang tidak harus tergantung pada jaringan yang ada. Bagaimana membuat video pembelajaran yang setiap saat bisa diputar melalui VCD ataupun melalui HP yang ada. Kalaupun ternyata bisa masuk jaringan, tapi kendalanya adalah kebetulan di masyarakat tersebut, termasuk yang ekonominya lemah, hanya ada beberapa gadget yang ada. Nggak apa-apa, bagaimana dengan satu gadget ini bisa digunakan oleh semuanya, ini juga akan mempengaruhi bagaimana metode atau aktivitas belajar mereka yang akan kita masukkan dalam rencana pembelajaran ini. Ya, di rancangan ini, ya, di desainnya ini, di dalam bagian rencana pembelajarannya dimasukkan itu. Jadi kita juga harus pandai memilah mana yang dapat dilakukan dalam jaringan, mana yang tidak dapat dilakukan dalam jaringan. Ya, sekali lagi bahwa tidak semua kondisi itu dapat dipaksakan dalam jaringan. Betul seperti kata Bu Ima tadi. Bahkan kebetulan 3 kakak saya itu guru ya. Satu guru, adik saya juga guru SMA-nya itu, guru SMP-nya 1, guru SD-nya 3. Dia sering ke daerah-daerah menembus gunung-gunung segala macam, bahkan menyedihkan kondisi di lapangan. Betul seperti apa yang Bapak Ibu katakan. Bahkan dia menempuh berkilo-kilometer tidak ada kendaraan. Makanya sangat perlu misalkan kalau memang kita tidak bisa setiap saat di sana, kita buat dari awal bagaimana kita membuat video-video pembelajaran seperti itu. Jadi sekali lagi tidak bisa dipaksakan kalau kondisinya memang tidak memungkinkan. Tapi bagaimana kita memilih hal-hal itu sehingga mungkin disampaikan dalam rancangan pembelajaran ini. Mungkin itu masukannya Bu Imai. Atau ada hal lain, teman yang lain yang bisa berkontribusi, silakan. Pak, terima kasih Pak. Mungkin di poin ke-7 nanti ya Pak, bisa terlihat lagi. Ya. Nanti kita lihat bagaimana selanjutnya kita, ini kan baru rencana pembelajaran, masih desain pembelajaran, masih kita mencoba menuliskan apa yang menjadi tujuan kita dengan setelah kita melakukan identifikasi segala macam, kita rancang pembelajarannya. Nah sekarang bagaimana kita membangun lingkungannya sekarang, lingkungan dari teknologi pendidikannya. Kita coba mulai sekarang mendesain apa yang diperlukan. Ya. Pertama kita bagaimana merancang arsitektur dari teknologinya. Ya. Kita rancang tadi topik bahasan apa, mana yang bisa untuk e-learning, mana yang tidak bisa. Mana daerah yang tidak bisa untuk e-learning, mana yang tidak bisa. Ya, itu didesain. Yang bisanya didesain, yang tidak bisanya juga tetap kita desain supaya nanti di strategi juga ada. Ya. Tadi di sana memang ada beberapa kelompok, ada beberapa siswa yang bisa di daerah tertentu bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Ya, meskipun mereka itu tidak punya gadget, tapi bisa diusulkan atau disediakan gadget. Saya kira sekolah sudah melakukan itu. Ya. Terus juga kalau memang ada bagaimana misalkan di satu tempat tertentu, ya siswa bisa dikumpulkan, kita bangun juga teknologinya. Jadi sekali lagi bahwa di sini kita akan memilih mana yang bisa tatap muka langsung dan masa bisa tidak tatap muka tidak langsung ya dalam jaringan atau yang tidak dalam jaringan juga ada. Setelah nanti kita mampu mengidentifikasi
teknologi yang tepat untuk situasi yang tepat sesuai dengan karakteristik tadi, baik peserta, lingkungan, jaringan dan sebagainya, kita akan mencoba membuat siklus ya. Siklus. Mulai dari bagaimana siswa daftar, kemudian belajar, juga evaluasinya. Nah, setelah lingkungan, desain, siklusnya ada, kemudian menetapkan standar penyampaian materi. Nah, ini penting ya, standar penyampaian materi. Kalau tatap muka seperti apa, kalau dengan video seperti apa, itu juga standarnya harus sama. Ya. Kemudian tadi udah juga gaya belajar juga perlu diperhatikan ya. Karena gaya belajar juga perlu selain di rancangan desain pembelajaran, di rancangan teknologi pembelajaran juga ya, menciptakan lingkungan teknologinya juga harus diciptakan. Sama tetap juga menjadi perhatian. Terus juga aktivitasnya seperti apa? Ini yang tadi ya, mendengar. Ini tadi sudah mendengarkan pihak lain. Nah, kemudian juga menetapkan rancangan. Balik lagi tadi ya. Nah, membangun. Oke. Tadi saya apa slide-nya keliru ya. Tadi masih rancangan, sekarang membangun. Ketika memang rancangan sudah, mari kita coba bangun, membuat bahan ajar. Bahan ajar ada yang cetak, ada juga non cetak. Ada video segala macam kita buat. Nah, mengkonstruksi dan mengkonfigurasi jaringan. Ya, setelah itu, kalau beberapa fasilitas itu dari pihak-pihak yang berbeda, bisa jadi untuk pendaftaran Bapak Ibu menggunakan katakanlah WA atau Bapak Ibu pakai Bitly segala macam, Google Form, bisa seperti itu ya. Terus untuk tatap muka menggunakan Zoom atau YouTube, ini juga harus dikonstruksi, jaringannya harus dipersiapkan supaya pada saatnya nanti semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu membuat dan mengembangkan aplikasi sistem yang ada. Karena kalau tadi kan penyediaannya berbeda-beda, tidak jadi masalah, berbeda-beda juga. Tapi kalau semuanya dapat distandarkan, kemudian juga aplikasinya dapat dibangun, mulai dari pendaftaran, proses pembelajaran, evaluasinya, itu juga nggak jadi masalah, tidak harus LMS saja. Ya, tidak harus pakai learning management system seperti Edmodo gitu kan. Banyak hal ya. MOOC, nah ini MOOC juga bagus sebenarnya ya. Kemudian bagaimana membuat bahan ajar digitalnya. Setelah semua beres, baru diunggah, diupload sehingga itu bisa diakses. Ya, jadi setelah tadi dirancang, ini dibangun. Jadi sekali lagi bahwa bahan ajar kita buat, konfigurasi jaringannya, kemudian sistem yang dikembangkannya seperti apa, bahan ajar digitalnya dibuat, kemudian baru di-upload. Oke, nanti saya lanjutkan dulu. Setelah itu, setelah beres, maka kita evaluasi. Kita belum menyelenggarakan, Bu. Baru membangun sistem ya. Setelah merancang jaringan, merancang pembelajaran, merancang lingkungan, membangun sistem. Ini perlu diuji. Artinya yang pertama itu bagaimana Bapak Ibu melakukan evaluasi one-to-one terhadap calon peserta. Katakanlah kita pilih peserta yang paling pintar. Iya, laptop anu aya laptop teh aya dirapot tinggal teh pada kasih pada dikeun teh. Nah, kudur di bumi.
ngabulin aja we. Gitu. Saya masih di saya. Oke. Saya lanjutkan ya. Setelah kita membangun, kita evaluasi. Kita belum menyelenggarakan. Teman-teman yang masih on, tolong di mute ya. Narasumber masih berbicara. Oke. Lamun laptop diambil ke mana? Menunangkan mah laptop eta diambil terus Bapak punten, di mute dulu Pak. Narasumber sedang berbicara. Pak Haji undinya. Nah, Mungkin nggak sadar di host di mute dari host aja. nggak kelihatan sebentar ya. Di situ. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Setelah kita merancang desain pembelajarannya, merancang lingkungannya, dan membangun sistemnya, langkah berikutnya yaitu kita evaluasi. Apakah memang sistem yang kita bangun ini sudah bagus atau belum? Yang pertama adalah evaluasi one-to-one kepada peserta. Artinya kita coba pilih peserta yang paling pintar dengan yang sangat kurang, gitu kan. Peserta yang punya literasi teknologi yang bagus sama yang kurang bagus atau yang tidak bagus. Ya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana disparitas yang ada supaya kita bisa memberikan bisa memberikan bahan yang baik atau pembelajaran yang baik buat mereka yang memiliki meskipun disparitasnya tinggi, gitu kan. Kemudian juga kita juga perlu jangan-jangan hanya menurut kita saja sistem ini bagus, tapi belum tentu menurut yang lain. Kita juga perlu tanya kepada yang punya pengalaman atau keahlian dalam pembelajaran digital. Kita bisa lihat siapa yang kira-kira sering melakukan pembelajaran digital, gitu kan. Siapa nih yang kan ahli itu bisa jadi dari pengalaman, bisa jadi dari pendidikan, gitu kan. Kita tanya pendapat mereka. Terus juga dengan pakar multimedia seperti apa? Kita juga tanya. Nah, juga penting juga bagaimana kita meminta bantuan kepada pakar bahasa. Karena banyak sekali ada meme-meme juga ya, yang meme-meme gitu. Ketika misalkan guru nanya, anak-anak mana yang paling tepat, yang ini apa yang ini? Jawabannya yang ini, gitu ya. Jadi pakar bahasa juga perlu kita tanya mengenai media pembelajaran yang telah kita buat. Nah, setelah kita tanya, kita lakukan evaluasi one-to-one dengan siswa, dengan ahli bahasa, dengan ahli multimedia, ahli pembelajaran digital. Kita coba lakukan uji coba kecil. Ya, uji coba kecil 5 orang, gitu kan. Artinya kalau tadi secara sendiri-sendiri, sekarang coba uji coba kecil. Bagaimana kalau ini diterapkan pembelajaran langsung? Karena bisa saja Bapak Ibu, kita juga sering ketika kita melakukan pembelajaran atau pelatihan, pada saat kita mulai masuk kita bingung, aduh masuknya seperti apa sih? Waduh, cara unduh materinya seperti apa nih? Cara upload tugas-tugasnya seperti apa nih? Kadang-kadang juga ada trouble tertentu yang kita tidak bisa nih, kalau misalkan ada masalah seperti ini tiba-tiba mati, harus seperti apa? Apakah kita harus hanya tinggal nyalakan lagi powernya langsung hidup atau pakai cara-cara tertentu? Ini juga perlu. Baik dalam kelompok kecil maupun dalam uji coba yang sifatnya lebih besar lagi. Ya. Setelah uji coba kecil berhasil, uji coba besar kita lakukan, kemudian baru juga
kita perbaikan sistem. Ya. Setelah perbaikan sistem, ya, setelah melalui uji-uji tadi, kita baru bisa menyelenggarakan pendidikan. Ya. Kalau misalkan bagi yang baru segala macam bisa. Nah, kalau semua sudah ready, sudah tahapan sudah dilalui semua dan emang kita sudah siap lah, kita buat brosur bahwa kita sedang dapat melakukan pelatihan tertentu atau pembelajaran tertentu. Atau sekolah kita di tahun ajaran baru kita siapkan juga brosurnya bahwa kita memiliki fasilitas teknologi pendidikan yang dapat diandalkan, misalkan kita sosialisasikan. Kita juga perlu bekerja sama, ya, kerjasama dengan pihak-pihak lain, bisa jadi pihak penyedia teknologinya, ya, vendor-vendornya, atau bisa bekerja sama dengan pihak yang akan mengirimkan peserta karena berkepentingan, karena pelatihan tertentu, kerjasama antara instansi tertentu penyelenggara dengan instansi yang penggunanya, kerjasama. Setelah kerjasama, bagaimana seleksi pesertanya, ya. Setelah seleksi pesertanya dilakukan, terus lakukan pembelajarannya seperti yang sudah kita rencanakan dalam desain pembelajaran, gitu kan? Kemudian setelah itu kita survei efektivitas belajarnya, ya, efektivitas ke tercapaian dari kompetensinya, baru kemudian kita laporkan kepada atasan kita atau pihak-pihak yang memang berkepentingan dengan itu, yang lebih tinggi, yang harus kita berikan progres dari pembelajaran daring ini. Tadi Bu Imai sudah, mungkin ada tahapan yang terlewat, ya, atau juga bisa dijadikan bahan untuk membuat laporan dan kita bisa membuat sebuah tindakan korektif terhadap apa yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu, itu sekilas materi yang saya sampaikan. Sekarang kita akan coba berbincang-bincang lebih jauh lagi. Dipersilakan. Pak Rahmat, dipersilakan. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saifuddin. Dipersilakan. Ya, silakan teman-teman. Ya Pak, izin. Ya, silakan Pak Acep. Ya, langsung saja Pak ya. Halo Pak. Ya, silakan Pak Acep. Ya, dari pemaparan tadi yang sudah disampaikan, saya ingin bertanya, maksudnya dari pemaparan materi tadi Pak, Bapak apakah pernah rancangan ini pernah diuji cobakan belum gitu maksudnya? Oh. Baik skala kecil, misalnya di kampus atau di sekolah atau di sampel di tempat lain, apakah Bapak pernah artinya membuat sampel lah ibaratnya macam uji empirik Pak Acep ya? Ya, iya Pak. Baik. Yang ini apa di respon? Ini sebenarnya best practice dari Prof Eko sama kita lupa lagi satu lagi yang dari Aptikom. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini pengalaman mereka yang dipadukan dengan teori yang ada, yang diseminarkan, saya sampaikan ulang. Hilang degatannya gitu? Begitu Pak. Termasuk juga dari sumber lain yang memang kalau memang tidak bisa kita paksakan secara daring, jangan dilakukan daring. Karena tidak semua kompetensi bisa dilakukan dengan daring. Gitu. Dan sebaik-baiknya teknologi adalah teknologi yang ada dan dapat kita gunakan. Ya, terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Aib atas jawabannya. Mungkin kalau saya boleh menambahkan,
pertanyaan Pak Asep ini bagaimana mungkin dikoneksikan dengan kurikulum 2013 gitu Pak Asep ya. Iya, Mengingat muatannya itu mungkin akan lebih baik kalau dikoneksikan desain yang Pak Aep sampaikan itu dengan kurikulum 2013 karena mungkin muatannya agak berbeda gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID ini terutama di muatan sikap dan perilaku gitu Pak Acep ya. Ya karena dari rancangan tadi, desain tadi itu bagus sekali Pak, maksudnya ketika kami di sekolah itu diberlakukan. Cuma tetap ada kendala-kendala lah tentunya. Soalnya tadi kayaknya perfect sekali ini kalau digunakan gitu. Tapi kan ada tahapan-tahapan tertentu yang memang harus layak diuji cobakan gitu ya. Sangat iya, layak diuji cobakan. Ini. Materi dicoba ini saja Pak Acep, dicobakan di sekolah-sekolah mana gitu. Barangkali ini merupakan terobosan yang luar biasa bagi pengembangan kurikulum gitu. Pak Acep kan calon. Baik, silakan yang lain. Kalau di kurikulum 13 kan kita mengenalnya kalau tujuan atau capaian pembelajarannya dengan SKKD Pak ya. Betul. Nah, itu ada KI 1, KI 2, KI 4 itu Pak Aep. Nah, kita juga bisa memilih mana yang kira-kira dapat dan bisa dilakukan dengan teknologi dan yang tidak bisa. Tetap kita harus memilih. Berarti nanti tidak ada yang hilang ya Pak? Kenapa? Berarti nanti ada yang hilang. Ya semua bisa kita sampaikan semua KD-nya tersebut. Disesuaikan Ibu. Disesuaikan pertama dengan teknologi yang ada, kedua dengan kondisi yang ada. Makanya perlu ada katakanlah yang sekarang lagi tren itu kan blended ya. Mana yang dalam jaringan yang kita masukkan ke dalam teknologi yang tidaknya ya kita harus rancang dengan tatap muka. Mana yang dalam jaringan juga bisa langsung dan juga tidak langsung ya, sinkronus atau asinkronus tadi. Tetap harus dipilih Pak. Tidak bisa semua. Bisa jadi mungkin semua kalau memang materinya memungkinkan ya kenapa tidak. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Berapa? Baik, ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain, silakan disampaikan langsung ke Pak Aep. Izin bertanya Pak Aep. Silakan Bu Teti. Jadi sebetulnya kalau ngelihat paparan Pak Aep itu sedemikian ideal ya Pak ya. Sebenarnya seharusnya kita lakukan dulu ya Pak ya, bukan pembelajaran ya Pak. Jadi harus ada perencanaan dulu gitu. Membangun dulu, ada uji coba dulu, baru kita praktekkan. Iya. Tapi kalau memang kita laksanakan di lapangan seperti itu, kayaknya kita kekurangan waktu gitu ya Pak ya. Oke. Apalagi kalau ya sebenarnya idealnya kalau pembelajaran juga kita kan harus mengetahui bagaimana gaya belajar peserta didik kita. Apakah dia cenderung auditori, apa dia visual gitu kan. Sebenarnya bisa kita sesuaikan. Tapi pada dasarnya kalau kembali kepada sebenarnya kita akan lebih enak itu kalau belajar itu sesuai dengan apa yang siswa kita butuhkan. Siswa kita butuhnya apa sih gitu. Jadi bukan misalkan saya ngajar kimia, nggak semua siswa kita sebenarnya butuh kimia. Jadi kira-kira KD mana dari kimia itu yang mereka itu butuhkan dan bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jangan menurut saya gitu. Jadi kalau saya itu sebenarnya kalau ngajar itu karena kalaupun memang nanti mereka lanjut ke jenjang lebih tinggi pun ilmu itu pun nggak semuanya mereka aplikasikan gitu. Kadang kecuali kalau memang mereka yang mau meneruskan ke jurusan yang memang sesuai dengan jurusannya, misalnya jurusan kimia atau mungkin ke jurusan lain yang memang mata pelajaran kimianya banyak gitu. Tapi ada anak-anak tertentu yang memang
memerlukan ilmu kimia sesuai yang mereka butuhkan saja. Jadi kadang-kadang saya lebih kalau mengajar ke anak itu lebih cenderung oh kalau kalian belajar ini manfaatnya ini. Kayaknya saya lebih cenderung seperti itu di pembelajaran masa pandemi ini. Jadi saya nggak terlalu detail. Jadi yang penting mereka tahu manfaat belajar itu untuk apa sih gitu. Nanti kalau kalian belajar tentang sel volta misalkan, berarti penerapannya di sini, di sini, di sini. Saya lebih sederhanakan aja begitu, Pak. Iya, karena kalau melihat paparan Bapak yang demikian ideal, ya memang bagus sih Pak ya. Sebenarnya sebelum masuk ke penerapan pembelajaran secara daring, harusnya kita uji coba dulu. Jadi pembelajaran daring itu nggak sia-sia atau apa betul yang kita paparkan atau berikan pengetahuan ke anak itu bisa diserap dengan baik oleh mereka gitu. Tapi kalau dengan ujian udah yakin. Itu aja Pak. Terima kasih. Ini menarik sekali Bu Teddy ini ya. Pertanyaan yang bagus Pak Ed, silakan Ya, langsung dikomentari aja. menarik ini. Wah, kalau misalkan yang seperti tadi ideal amat gitu kan, butuh proses waktu yang begitu panjang. Nah, tapi minimal begini Bapak Ibu. Minimal semua sepakat bahwa kita akan melakukan e-learning dengan standar yang ada. Misalkan e-learning kalau misalkan pakai video itu ukurannya berapa piksel sih? Durasinya berapa sih? Gitu kan. Misalkan sehingga ketika di-upload juga kapasitas nanti bisa. Nah, makanya kalau misalkan punya dana yang bagus kan kita bisa beli LMS, kita mau taruh simpan dengan kapasitas yang besar juga masuk kan. Tapi kalau tidak bisa perlu dibatasi. Nah, tadi menarik. Apa betul gitu kan? Kita tidak bisa merangsang peserta sehingga tertarik dengan belajar kimia. Misalkan saja Bapak Ibu misalkan membuat sebuah cerita bagaimana atau katakanlah ketika mencampurkan unsur-unsur kimia bisa jadi berubah warna, berubah bentuk segala macam, didemonstrasikan, diilustrasikan dengan gambar segala macam, itu akan jadi menarik sebenarnya. Apalagi mereka diajak bagaimana mengilustrasikannya nanti, memerankannya nanti di rumahnya masing-masing dengan panduannya Bapak Ibu buat dalam video. Sehingga ketika mereka mencampurkan beberapa unsur-unsur kimia, terjadi sesuatu yang ada, sesuatu yang dikehendaki. Makanya perlu dalam desain pembelajaran itu perlu juga membuat panduan bagaimana cara mengerjakan sesuatunya, misalkan, ya, sehingga si peserta juga akan asik dan aktif terlibat, tidak hanya menonton saja. Jadi mereka kalau bisa diajak juga membuat sebuah demonstrasi yang divideokan. Ya, kalau misalkan tidak semua punya gadget, berkelompoklah nanti divideokan bagaimana nanti hasil kerja mereka seperti apa. Ibu nanti evaluasi. Jadi ada media yang menarik, ada cerita yang tepat, ada gaya belajar yang bisa kita padukan, sehingga pada satu sisi ketika mereka senangnya berkumpul, ada bagaimana cara mereka mengerjakan tugas secara kolaborasinya, juga bagaimana secara individunya. Ini sekali lagi bahwa pertama itu sepakati aja dulu bahwa kita akan melakukan pembelajaran melalui jaringan. Kedua, aplikasi apa yang sekarang ini dapat digunakan. Itu aja. Terus standarnya seperti apa supaya semua kita berpartisipasi mendukung kebijakan ini, ya. Dan Bapak Ibu juga di antara Bapak Ibu bisa saling berkontribusi, memberikan masukan terhadap apa yang dibuat. Jadi apalagi Bapak Ibu kan sudah lama mengenal siswa. Nah, artinya sambil berjalan itu kita lakukan secara bertahap dilakukan. Bisa pakai WA dulu, oke. Bisa pakai foto video dulu, nggak jadi masalah. Ya, lakukan saja. Ya. Sambil kita sedikit-sedikit nanti kita perbaiki.
Jadi jangan harus, yang penting ada kesepakatan. Jangan sampai yang satu tidak menggunakan, tidak mau, ya. Saya tetap nggak mau, gitu. Tapi semua harus sepakat mau, dan yang pakai yang apalah, pakai media yang mana dulu, jadi masalah. Dengan standar yang mana dulu, sebisanya aja dulu. Sebab tadi itu teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran yang baik adalah yang bisa secara bertahap dikembangkan. Iya betul Pak. Ya. Gurunya juga sepertinya perlu training kali Pak ya. Nah, kadang-kadang gurunya juga perlu diedukasi, Bu, bukan hanya disosialisasikan. Cara membuat ini seperti apa, itu diedukasi. Cara membuat pembelajaran menarik seperti apa, itu kayaknya juga. Itu juga harus. Jangan, kalau tidak nanti akan jomplang, yang satu pakai teknologi, yang satu tidak. Yang satu teknologinya maju cepat, yang satu tidak. Tetap selain disosialisasi harus diedukasi. Kalau tidak, maka kejadian yang sampai saat ini Bapak Ibu alami akan terus berlangsung. Akan terus berlangsung. Sharinglah di antara teman, yang bisa ini bagi, ya. Yang bisa, saya bisa bikin animasi PowerPoint, enggak jadi masalah. Saya bisa editing video pakai HP, ya enggak jadi masalah. Tapi itu perlu diatur standarnya, perlu juga diedukasi semuanya. Begitu Bu Teti ya. Baik, Bu Teti udah cukup ya? Pak, ya cukup. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Teti. Ya, baik, yang lain silakan. Oke, sambil nanti saya coba share ininya ya. Membangun ekosistem pembelajaran di masa pandemi. Yeah. Mungkin di antara kita juga dulu ya, tahun 70 berapa ya? 79 sampai tahun 80-an itu ada pelajaran bahasa Inggris melalui radio. Saya masih ingat itu ada di BBC London. Saya juga bisa bahasa Inggris dari BBC London. Dan itu mungkin teknologi yang sekarang sudah relatif ditinggalkan ya oleh pendengarnya. Padahal itu bisa digunakan juga untuk mengatasi ketiadaan sinyal itu. Di SMA juga bisa dibangun itu sebetulnya. Radio pendidikan. Ada yang pakai itu handy talkie Pak Rahmat. Ada yang pakai handy talkie juga. Itu kan artinya berbagai sumber bisa dimanfaatkan. Dengan padahal ilmunya sama dengan yang disampaikan oleh Pak F tadi gitu. Hanya medianya yang berbeda gitu. Ya silakan teman-teman yang lain yang masih ingin berurun rembuk, dipersilakan. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ada 7 tahapan. Yang pertama tahap merencanakan. Yang paling perlu diperhatikan dalam tahap merencanakan adalah apa urgensinya dan manfaatnya, kemudian disepakati bahwa kita akan buat pembelajaran dalam jaringan, kita letakkan momentumnya mulai dari sekarang. Semua perlu mengetahui kebijakan ini, dan semua juga perlu diedukasi bagaimana semua bisa berkontribusi dan mendukung terhadap pembangunan ekosistem pembelajaran dalam jaringan ini. Setelah kita ditetapkan, perlu diidentifikasi. Mengidentifikasi sarana dan prasarana, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, ya. Mengidentifikasi bagian media-media yang dapat digunakan, gitu kan. Nah, setelah teridentifikasi, kemudian kita menurunkan itu semua, ya, keinginan kita semua ke dalam desain pembelajaran. Baru ya di desain pembelajaran baru kita lihat pokok bahasan, cara menyampaikan, ya, strateginya seperti apa, medianya seperti apa, terus juga metode penyampaian, bukan hanya metode penyampaian, aksesnya seperti apa. Nah, itu baru rancangan pembelajarannya. Ya. Setelah itu baru rancangan teknologinya. Tadi kalau kita sudah bisa pilih mana yang bisa dilakukan dengan teknologi, kita ambil, mana juga teknologi yang tepat untuk
lingkungan yang ada, baik itu lingkungan lingkungan geografi maupun juga lingkungan jaringan di sana, dan disesuaikan dengan karakteristik dari siswa itu sendiri. Setelah itu, setelah merancang pembelajarannya, rancang lingkungannya, baru kita bangun. Ya, jadi teknologi kita adakan, gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setelah kita bangun semua, kita uji coba. Bagusnya kita uji coba. Ya, emang yang ideal itu perlu diuji coba supaya kita bisa tahu bagaimana kehandalan dari sistem yang kita buat ini. Kalau tadi masih dalam alam yang apa namanya implisit, sekarang kita eksplisitnya seperti apa. Setelah itu baru kita selenggarakan, kita kerjasama dengan yang lain, kita buat brosur segala macam, baru kita lakukan. Itu kita evaluasi. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau misalkan masih ada yang perlu kita diskusikan, ya diskusikan aja. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lain, bisa juga di-share di sini. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Pak Rahmat ya? Iya. Materinya di-share, Pak? Udah, Pak. Oh, udah ya, udah di-share. Terus nomor Pak Aep di ini. Bapak, kita nggak ada grupnya ya, Pak? Dimasukkan di chat. Nomor Pak Aep. Oh ya, nomor ya. Biar teman-teman nanti kalau ada yang perlu dikonsultasikan bisa berkomunikasi langsung lah gitu. Rahmat boleh usul ada grupnya. Oh, boleh, silakan. Gimana caranya ya? Boleh membuat grup, boleh. Boleh, silakan buat grup. Itu ada di daftar hadir, bisa digunakan. Nanti komunikasi aja dengan Acep bikin grup. Pak Helmi. Ada di aplikasi daftar hadir dulu itu bisa kan? Ya, boleh di aplikasi daftar hadir, nanti dibuat grup, boleh. Nanti bolehlah kita nanti berkeliling juga dengan Pak Rahmat ke sekolah Bapak Ibu, melihat situasi yang ada, juga kita senang sekali. Alhamdulillah. Pak saya, ya. Mungkin ini ada sedikit ngegelitik di hati saya, di pikiran saya. Ini masalah materi yang Bapak sampaikan ini. Satu lagi Pak, mungkin mengenai rancangan waktu Pak. Karena selama ini kan pembelajaran kita serentak ya waktunya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami kendala, yang bermasalah seperti yang saya sampaikan di awal, itu kan kita butuh waktu terpisah dari anak-anak yang secara umum belajar serentak gitu. Nah, ini yang kadang yang jadi kendala buat kita, Pak. Untuk ibu-ibu, terutama yang punya anak di rumah juga ternyata kan kita harus berhadapan dengan anak, mengajar anak sendiri dan mengajar anak kita di sekolah gitu. Mana dulu ya? Mana yang duluan gitu Pak Rahmat yang harus didulukan. Kalau di hari libur juga mungkin kita yang seperti Bapak ini daring ini 24 jam Pak, menguras tenaga, waktu, pikiran, ekonomi dan lain sebagainya. Ibu. Saya kemarin 2 jam itu dengan Pak Budi. Waduh, itu istirahatnya lumayan lama juga. Lebih lelah daripada berdiri di kelas gitu ya. Iya betul Pak. Kalau kelas itu bisa moving gitu. Kalau ini kan kita di depan laptop terus-terusan, tapi kan maksudnya ya begitu 24 jam Pak, nggak berhenti. Iya. Emosi kita juga monoton ya kalau di daring. Kalau di kelas kan bisa marahin anak-anak ya Bu ya. Sama ini Pak, satu lagi ternyata terjadi kebosanan Pak kepada anak pembelajaran daring ini. Mereka bilang jujur kalau di grup WA kelas itu sampai bilang saya capek Bu, tugasnya nggak berhenti ini sebetulnya itu bukan tugas. Dan kadang kita materi pun tugasnya bisa untuk 2-3 pekan yang akan datang gitu. Cuman karena memang tiap hari harus membuka GCR ya, kita nggak pakai GCR atau aplikasi yang lain gitu, mereka akhirnya bosan sendiri, buka lagi materi lagi. Ini lagi gak ada istirahatnya gitu. Betul Pak. Lebih lelah itu. Nah, gitu lebih lelah ternyata. Iya. Terus kadang-kadang jaringan lemot bikin frustasi juga ya. Betul Pak. Bikin anak bete itu yang bikin anak juga jadi males gitu. Jangan sampai terjadi yang sudah ada ya, sampai ada yang
bunuh diri, ada yang ini karena gara-gara jaringan nggak punya kuota gitu. Ini pembagian waktu untuk kita para pengajar, Pak. Selain kita sebagai pengajar kan kita manusia para ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Nah, itu yang ini dia. Gimana Semua Pak? ngumpul di rumah ya. Ini menarik Bapak Ibu. Makanya kita perlu kolaborasi, tidak bisa sendiri. Ya tadi kan, wah anak-anak kan tidak bisa terus-terusan ini monoton di depan layar seperti ini. Tapi bagaimana kita bisa fasilitasi agar mereka kapanpun mereka mau, itu bisa. Artinya kita perlu tadi itu 24/7-nya tadi. Terus juga bagaimana mereka juga bisa, meskipun kita tidak hadir di sana, mereka bisa asik dengan materi yang kita suguhkan. Artinya mau tidak mau, Bapak Ibu harus kreatif. Ya. Kalau saya lihat tadi anak-anak saya juga sama ya sebenarnya. Ketika kondisi seperti ini, ya saya juga harus bisa menggantikan gurunya, gitu kan, mengajarkan kepada anak. Padahal kita juga harus bekerja segala macam. Nah, makanya perlu ada media yang bisa mereka akses dengan mudah dan mereka nyaman dengan itu, asik dengan itu. Mau tidak mau Bapak Ibu harus membuat semacam video-video pembelajaran yang menarik buat mereka, yang interaktif juga mereka. Bisa jadi Bapak Ibu membuat kompetensi dengan level-level tertentu sehingga kalau misalkan mencapai level ini poinnya sekian, bisa jadi seperti itu. Makanya tidak bisa kita sendiri, kita harus membuat kerjasama satu sama lain. Membuat film-film yang bagus, melihat game-game yang bagus. Anak-anak lebih suka dengan game, maka kita buat pembelajaran kita bentuknya seperti sebuah game. Atau bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan temannya yang kebetulan satu wilayah dengan permainan tertentu, gitu kan? Bisa mereka mainkan dan mereka videokan. Nah, mau tidak mau kita harus keluar dari zona yang ada, melihat lingkungan sekitar, apa yang kira-kira kompatibel dengan kultur mereka. Bukan hanya dengan keadaan tempat, tapi juga budaya mereka. Ini yang menarik sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa dengan budaya ya. Kita melupakan nilai-nilai yang ada, padahal nilai-nilai yang ada, yang berkembang, yang menjadi kebudayaan kita itu sudah cukup banyak. Karena kita tidak coba untuk ditempelkan ke dalam pelajaran kita, kadang-kadang nilai budaya kita juga hilang. Ini kesempatan yang bagus sebenarnya bagi Bapak Ibu, bagaimana menangkap fenomena itu agar menjadi sebuah pembelajaran yang utuh, bukan hanya kompetensi yang dituntut dalam oleh institusi pendidikan kita, tapi juga melestarikan nilai budaya kita. Bu Teti. Oh, ada Pak Agung. Iya. Silakan Pak Agung. Makasih Pak Ed. Saya apresiasi sekali materi pada hari ini. Alhamdulillah saling melengkapi ya Pak Ed. Kita sama-sama makhluk di dunia pendidikan. Dalam kesempatan ini saya minta teman-teman yang mengikuti webinar pada hari ini mengundang besok mengikuti hal yang sama Bapak Ibu. Nah, narasumbernya saya dan insya Allah dengan Pak Rahmat Suyatna. Ya Pak, besok ikut juga. Nah, ya ada sertifikatnya, e-sertifikat, insya Allah otomatis dikirim ke email Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Rahmat tolong disediakan apa namanya ya pendaftaran gitu ya. Jam 9 sama materinya tentang masalah psikologis dan solusinya belajar dari rumah. Nah, itu dari jam saya, terus dari Pak Rahmat, insya Allah besok materinya tentang hots. Ajar hots. Ya. Saya biasanya hots ya. Atau thinking skill. Ya, bukan ingin menggurui, tetapi ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu guru semuanya. Insya Allah untuk kemajuan Banten bersama ini. Saling berbagi ya. Saling berbagi, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Saya masih banyak kekurangan. Diuji besok oleh Bapak Ibu boleh inilah diberikan masukan-masukan termasuk dari Pak Dr. Aib. Tolong besok bisa ikut memberikan masukan ya Pak Dr. Aib ya. Insya Allah nanti ini informasi yang bagus sekali Bapak Ibu. Kalau tadi secara umum bagaimana konstruksi ya kita bangun dari mulai perencanaan sampai membangun bentuk fisiknya. Nah besok secara teknis Pak Agung dengan Pak Rahmat akan memberikan ilustrasi bagaimana pembelajaran dari rumah itu
diselenggarakan. Ini sangat menarik. Ya. Jadi bisa nyambung dengan besok gitu. Ya Pak Agung, Pak Rahmat ya. Ya, Ini besok tidak dibatasi ya Pak peserta ya Pak? Oh, Bisa kita tidak. undang teman-teman yang lain. Ini juga tidak dibatasi sebenarnya. Ini ada pendaftarannya Pak. Gitu ya. Nanti Pak Rahmat minta tolong dibuka link pendaftarannya Pak Rahmat ya. Ya, nanti siapkan dulu ya. Ini dibikin grup aja, tolong Bapak Ibu mengisi nomor HP-nya di bagian chat ya Pak ya, supaya nanti oleh Pak Aib atau oleh Pak Rahmat bisa dibikin WAG-nya gitu. Nah, materi maupun sertifikat kalau ada kekurangan, ada yang tidak nyampe, insya Allah nanti disampaikan lewat WAG tersebut. Saya kira demikian Pak Rahmat, Pak Aib, makasih banyak teman-teman guru semuanya, tetap semangat, sukses, mantap maju. Semangat. Ya. Sepertinya waktu juga sudah sampai batas Zoom meeting ya Pak Aib ya. Oh iya. Ya, Oke. sudah selesai. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak yang sudah bergabung dalam rangka seminar atau webinar. Apa sih? Lupa saya judulnya. Membangun ekosistem pembelajaran di masa dalam jaringan. Dalam jaringan. Iya. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa besok bergabung kembali di webinar berikutnya tentang pembelajaran dari rumah. Terima kasih Pak Ep, terima kasih. Oke, baik. Narasumber sudah menyampaikan materi ilmu yang berharga dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya ilmunya oleh Bapak dan Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu Pak Rahmat. Foto bersama dulu Pak. Saya juga sebelum difoto, saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah ucap, salah-salah kata. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan bisa berlangsung. Satu. Baru satu tuh. Yo nyalakan kameranya, videonya. Nyalakan kameranya. Lu pada bobo. Gaya bebasnya mana gaya bebas sukses? Ayo gaya bebas, sip. Gaya bebas sukses. 1, 2, 3. Oke. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Rahmat ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin untuk live ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Saipudin. Sama-sama Ibu. Saya izin lab ya. Nanti WA grup saya sampaikan ke Dinar mah cuma 2 jam. Kalau yang Pak yang apa namanya kemarin tuh pelatihan kemarin sama nggak, bukan pelatihan apa ya, yang revolusi mental, seini enggak? Sama enggak? Revolusi mental. Yang minggu lalu udah beberapa minggu. Kan dari PPSDM apa sih intinya? Kalau pelatihan itu mulai dari 23 November. Iya. Itu sertifikatnya masih nunggu ya? Nanti coba kita periksa dulu. Saya juga harus tanyakan dulu pada penyelenggara ya. Bukan lupa ya. Oke, mangga. Atur nuhun Ibu. Ada lagi Bu Noh. Ada lagi coba, sok. Nanti saya sampaikan coba. Snack, kopi break. Bercanda, punten. Baik Ibu, izin ya. Sama ya Pak. Bapak, ayo, assalamualaikum. Ini masih ada materi enggak ya? Bapak Ibu ya. Habis. Sampai sebelum jumpa. Ya, besok ketemu. Berarti hari ini selesai ini Pak. Maaf. Sudah selesai. Ya. Selesai jadi sampai. Ya. Oke, baik. Izin. Live. Ini yang dari Semawar masih bertahan nih. Bu Nina, Bu En, Bu Ayu. Udah. Dapat Acep. Selamat ya. Siap. Ya. Makan dulu nanti loh. Riatu, seradat. Wih, ketua gimana sih ketua kabur melulu? Kan nggak tahu itu masa suganan. Dari dulu dilantik udah kabur lagi aja.
Pamit ya. Yup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi makarak asup. Nggak bisa dikasih tuh. Bukan, Bu En baru masuk. Udah dikasih. Siapa yang ngirimin? Umi itu baru masuk. Chatnya dia udah kelewat. Enggak, belum kelewat, Bu Imai, belum. Oh, udah. Enggak, karena linknya belum tadi tuh, saya nggak ngeliat. Oh, udah kebuka belum nih? Udah. Oh, ya udah. Jadinya, Oke, sip. Ya, pas absen. Alhamdulillah. Ya. Kalau udah saya mau live nih. Udah, saya juga mundur ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.